Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Menuju Gerakan Cerdas Memilih RRI. Menuju Pemilih Cerdas. Program khusus Pemilu 2024 yang akan menyajikan edukasi dan informasi politik berkualitas, proporsional, adil untuk pemilu damai, sejuk, dan demokratis. Menuju Gerakan Cerdas Memilih RRI. Serentak dilaksanakan di seluruh programa RRI se-Indonesia 31 Mei 2023. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Gerakan Cerdas Memilih RRI. Menuju Pemilih Cerdas. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan di kesempatan Sabtu hari ini 20 Mei 2023 kami hadirkan dialog khusus Gerakan Cerdas Memilih, tapi ini spesial ya dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional juga yang jatuh pada tanggal 20 Mei ya, bertepatan di hari ini 20 Mei 2023. Nah, untuk Anda yang menyimak dialog kita pagi hari ini, topik kita ini karena memang ini masih akan memasuki pemilu 2024 ya. Jadi berkaitan dengan bagaimana kita menciptakan pemilu yang damai, yang membangkitkan semangat kebangsaan. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang ya, narasumber yang akan berbincang-bincang bersama saya di pagi hari ini. Yang pertama adalah Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikrama RM Fauaz ya, Diraja SHMKN. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, selanjutnya ini dari tokoh pemuda ada Ahmad Wahyudi. Selamat pagi, Ahmad Wahyudi. Ya, selamat pagi Mbak. Oke, panggilannya siapa nih? Wahyudi. Wahyudi ya, Yeah. Oke. Nah, kedua narasumber ini akan berbincang-bincang bersama kita kurang lebih selama 60 menit ke depan. Jadi Anda juga bisa bergabung nanti bersama kami di 0711369977, 082179279090 ya. Menarik ya, dua narasumber ini ada dari sisi tokoh pemuda, ada yang sudah melewati masa muda gitu. Masih pemuda juga. Jiwa Jiwa muda. Jiwa muda Masih ya. dong. Jiwa Oke, muda. baik teman. Oke. Iya. Nah, kita berbincang-bincang mengenai pemilu damai, membangkitkan semangat kebangsaan. Tapi sebelumnya ya, karena memang hari ini bertepatan dengan kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional gitu kan ya, yang memang diperingati seluruh warga Indonesia gitu kan. Saya mau ke Ahmad Wahyudi dan juga ke Sultan dulu nih ya. Bagaimana sebenarnya, ini kan udah di tahun 2023 kan, kita kan udah jauh banget ya, perjalanannya udah bertahun-tahun lamanya gitu kan ya. Memaknai Hari Kebangkitan Nasional sampai saat ini nih. Sultan dulu deh. Ya, kalau kita lihat kebangkitan nasional ini kan dahulu dimulai dengan mulainya ada Budi Utomo ya. Sehingga kita ada Hari Kebangkitan Nasional ini di mana kita mulai bangkit dan berpikir realistis, berpikir secara kita kembali ke jati diri kita, bahwa pada masa lalu kita ini memiliki kejayaan-kejayaan yang hebat. Iya. Namun kemudian kenapa kita menjadi seperti ini gitu kan? Mengikut arus yang arusnya salah arus kali ya gitu istilah. Nah, itulah kemudian masyarakat bangsa kita pada masa itu mulai bergerak, mulai membuat perkumpulan-perkumpulan sehingga mulai bersatu untuk bagaimana caranya menjadikan Indonesia merdeka pada masa itu. Nah, sekarang ini yang peran serta kita pada masa ini adalah kita bagaimana kita bersatu untuk memajukan negara ini. Jadi konsepnya bukan merdeka tapi memajukan dan mungkin memerdekakan juga, karena kita lihat banyak kita ini merasa masih terjajah baik segi ekonomi, baik segi aturan, segi apa, karena banyak yang tidak sesuai dengan
karakter atau sifat bangsa kita, karena kita ini masyarakat yang berbagai macam suku. Nah, ini harusnya dikembalikan lagi sekarang ini, bahwa setiap suku memiliki karakter dan identitas masing-masing. Bagaimana setiap identitas itu bisa dibesarkan, bisa dikuatkan masing-masing, tidak harus menjadikan mereka satu kesatuan, tapi berbeda-beda tapi satu juga. Balik ke Mencintai bineka. perbedaan gitu Iya, ya. betul. Oke, jangan perbedaan membuat kita jontok-jontokan gitu ya Sultan Iya, ya. betul. Makanya munculnya banyak partai ini kan artinya, kemudian balik kepada pemilu, saya lihat bahwa banyaknya partai ini kan artinya kan banyak sekali pikiran-pikiran yang ideologi-ideologi yang sesuai dengan pemikiran orang dalam partai tersebut. Ya. Misal ada nasionalis, adanya juga religius, Ya. ada juga mungkin kemasyarakatan yang lainnya seperti itu. Jadi mereka punya konsep masing-masing. Sehingga kita dan semuanya itu memiliki kelebihan-kelebihan dan kehebatan-kehebatan yang harus kita acungi jempol, karena mereka bisa membuat partai itu dan menyatukan berbagai macam masyarakat seluruh Indonesia untuk menjadi partai. Itu suatu yang harus kita banggakan. Jadi bukan mudah loh membuat itu tuh. Punya punya persiapan yang cukup Cukup panjang, matang. cukup mateng gitu ya. Iya, Sultan teman-teman ya. yang cukup banyak, jaringan yang cukup hebat. Bener. Makanya itu mereka adalah orang-orang yang hebat. Uang yang lumayan juga. Ya kan paling nggak cetak banner gitu kan pasti membutuhkan uang kan. Wah, Yudi Relatif lah ya itu ketawa-ketawa aja nih. Iya. Oke. Nah, itu kita sudah dengarkan opini dari Sultan ya. Selanjutnya kita ke tokoh pemuda nih. Wahyudi sendiri mewakili pemuda-pemudi ya yang ada di Indonesia, khususnya di Palembang gitu kan ya. Nah, gimana tuh Wahyudi? Saya mewakili pemuda lah ya. Ya, Bisa teman-teman dikata sebaya teman-teman gitu kan, ya. yang bisa berkesempatan untuk bicara di sini kan. Kalau menurut saya di kalangan pemuda ya. Iya. Kita ini hari ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sudah 115 tahun Iya. dari memperingati, sebelum merdeka sudah kita peringati. Jadi sudah panjang perjalanan seperti kata Sultan tadi, sudah banyak proses-proses, sudah banyak perjuangan, tumpah darah kan untuk memperebutkan kemerdekaan di Indonesia ini. Iya. Jadi khususnya pemuda-pemudi di Indonesia dan di Sumatera Selatan, ya kan, sedikit harus mengingat perjuangan-perjuangan para pahlawan kita kan. Iya. Karena adanya pahlawan, adanya para pejuang dulu, kita bisa sampai hari ini merasakan suatu kenikmatan lah, ya kan, suatu merasakan kenyamanan yang tidak adanya peperangan, tidak adanya main fisik dulu kan. Jadi kaum pemuda-pemudi itu janganlah, kalau sekarang kan masanya gadget elektronik, HP, jadi jangan terlalu terfokus ke situ. Kita harus juga melihat kondisi negara yang saat ini sudah berkembang. Bisa jadi dengan pemikiran-pemikiran pemuda ataupun pemudi untuk memajukan Indonesia lebih baik lagi. Oke. Baiklah kalau begitu. Tapi memang sih nggak perang ya, tapi perangnya Iya. mungkin lain Perang, ya, perang media sosial. Ya, cyber. itu makanya. Perang cyber. Tapi kalau menurut Wahyudi sendiri dan juga maksudnya berkaca dari kenyataan yang ada gitu ya di sekitar Wahyudi ini kan banyak pemuda-pemudi gitu kan ya. Sebenarnya yang dimunculkan ya, maksudnya rasa kebangkitan nasional yang dimunculkan oleh teman-teman sebaya, oleh Wahyudi sendiri nih seperti apa sih saat ini itu? Yang kayak gimana gitu, biar kita yang kaum yang udah nggak muda lagi ya tapi masih jiwanya muda ya bisa memahami juga gitu kan ya Sultan ya. Oke, karena kan apalagi pemilu ini didominasi oleh Gen Z saat ini. Iya, benar.
Semangat banget dia. Iya. Ini memang kayak zamannya dia banget gitu ya. Waktunya gue gitu ya Sultan ya. Oke, gimana tuh Wahyudi? Iya, makanya. Jadi karena seperti kata Mbak tadi kan, ini pendekatan dengan pemilu jadi kan. Jadi kita harus memikirkan bangsa ini harus ikut andil lah, kan, untuk pemimpin kita di masa depan. Oke, pemilu itu kan memutuskan pemimpin yang akan depan ya. Pemimpin yang seperti apa sebenarnya yang diharapkan oleh teman-teman sebaya? Oke. Sebaya Wahyudi ya, bukan sebaya saya. Jadi masih muda juga. Pemimpin itu kan bisa dalam artian itu bisa merakyat, ya kan, bisa merangkul, bisa menyederhanakan kawan-kawan yang pemikirannya agak terlalu rumit ya. Agak terlalu rumit. Jadi jangan terlalu fanatik, jangan terlalu over lah kan. Jadi siapapun nanti yang menjadi pemimpin harus bisa membanggakan Indonesia dan bisa berkolaborasi, seringnya berkomunikasi dengan para bawahan-bawahan agar tidak terjadinya permasalahan-permasalahan yang membuat Indonesia menjadi pecah. Ya, permasalahan dari dalam dibawa keluar gitu. Itu. Jadi selesaikan dulu di dalam ya, baru nanti keluar lebih enak gitu kan ya. Oke. Jadi Indonesia ini tidak terlalu digosip-gosipkan menjadi tidak baik lah. Tapi kayaknya kalau nggak gosip tuh nggak asik gitu ya. Oke. Nah, Sultan, kalau berbicara soal kebangkitan ya, membangkitkan semangat kebangsaan ya. Kita tahu ini Sultan ini merupakan Sultan Mahmud Badarudin yang keempat gitu kan, pasti ya jiwa kebangsaannya ya, itu lebih-lebih dari kita ini ya gitu ya. Nah, ini kalau membangkitkan semangat kebangsaan yang dulu kita tahu memang maksudnya ya semangat yang dulu kita tahu memang bisa dibilang tuh kayak sekarang tuh berkobar-kobar atau on fire lah gitu ya. Nah, yang kita bawa sampai saat ini tuh yang seperti apa nih? Ya, jadi kalau bisa semangat bagi generasi Z ini pertama kali mereka harus mengerti dulu tujuan dari mereka itu, apa yang akan kita capai, apa yang akan dia raih. Misalnya kalau tadi bilang bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu banyak bising di atas pemerintah antara pimpinan sama bawahan. Ya, artinya apa? Artinya satu harus adanya komunikasi dan koordinasi setiap lini. Dan kedua, yang sekarang yang kita lihat bahwa masyarakat ini banyak yang kurang informasi atau misinformasi mengenai kebangsaan kita sendiri. Sosial media yang ada di kita ini ya saya lihat rata-rata semua generasi ini paling tidak memegang handphone atau membuka sosial media lebih dari 4 jam satu hari. Iya. Lebih dari situ, dan sisanya mungkin berkoordinasi. Dan seperti itu artinya pemanfaatan media sosial oleh generasi inilah yang harus diperhatikan. Dan kedua, yang membuat konten juga harus membuat yang menarik mengenai kebangsaan ini. Misalnya bagaimana prajurit yang misalnya sedang kita yang bertempur di sana seperti apa posisinya. Mungkin kalau bikin konten-konten yang itu banyak yang menarik juga. Karena kita ini banyak yang tidak tahu bagaimana kejadian sesungguhnya. Kita banyaknya, jujur aja, kita kebanyakan lihat media sosial yang lucu-lucu. Iya. Iya kan? Apa memang karena kita saat ini butuh hiburan? Jadi otomatis, dan justru yang bisa viral ada hal-hal yang konyol yang bisa viral itu, bukan hal-hal kebaikan, bukan hal-hal ini. Coba lihat misalnya anak bangsa kita berhasil menemukan invensi sesuatu yang bermanfaat, misalnya bisa menemukan energi listrik yang terbarukan, bukannya di-up, bukan disupport oleh pemerintah atau diviralkan, tapi kemudian ada pihak ya. Jadi nah ini juga harus kita lihat nih, salah satu juga di mana kita anak bangsa kita ini akan selalu ditekan oleh namanya kapitalis. Kapitalis yang merasa akan terganggu usaha bisnisnya atau akan menekan sesuatu invention kita. Makanya pemerintah harus menjaga
bagaimana invention atau penemuan-penemuan yang ditemukan itu supaya di up kayak gitu. Jadi kembali lagi, jadi ini agak jauh ya dari wisata tadi, tapi dari situ bisa kita lihat bahwa kita kalau ingin membangkitkan kebangsaan kita kembali, artinya apa? Kita harus menemui jati diri kita dan memperkuat basic daripada orang kita. Kita harus menguatkan. Jangan sampai anak-anak bangsa yang memiliki apalagi generasi Z ini sekarang ini kan banyak sekali pemikiran dan juga yang pinter-pinter nih. Ya. Nah, jangan sampai mereka itu seperti kejadian dahulu, seperti Pak B.J. Habibie sampai di Jerman. Dia lebih memilih keluar ya. Ya iya. Merasa dihargai gitu. Betul. ya. Nah, artinya penghargaan terhadap orang-orang itu harus diberikan. Walaupun dia masih muda, walaupun dia umur masih baru 15-20 tahun, tapi kalau dia memiliki karya yang hebat, apa salahnya dan harus wajib kita sanjung dan kita diberikan reward. Memberikan gitu reward ya. dan juga menunjang apa yang bisa dia kerjakan. Oke. Ya. Jadi kita selalu berkaca dari kejadian-kejadian Iya. yang lalu gitu Betul. ya, Sultan ya. Oke. Nah, kalau Wahyudi sendiri kalau melihat misalnya kayak kekurangan, bisa dibilang ya kekurangan di tempat kita sendiri lah ya. Emang kurang seperti apa sih Wahyudi? Apa memang betul bahwa sangat kurang diperhatikan gitu kan? Atau gimana tuh? Ya, kita berbicara Palembang berarti Mbak ya. Oke, boleh. Kalau di tempat kita ini berarti di Palembang. Oke. Jadi kalau di Palembang kan, Palembang ini sudah digelari ataupun dijuluki dengan kota tua. Ya. Kota tua. Jadi ya tertua di Indonesia. Tapi semakin ke sini julukan kota tua ataupun identitas kota tua itu sudah tidak terlihat lagi. Sudah tidak terlihat karena aset-aset ataupun histori-histori yang bukti-bukti bahwa menunjukkan Palembang itu kota tua sudah darurat punah. Tidak Jadi, diperhatikan lah ya. Nanti kita akan memilih pemimpin yang baru di Palembang. Jadi kami kalangan muda memintalah agar identitas kota tua di Palembang ini akan dihidupkan lagi. Jadi baik dari kesenian, kebudayaan ataupun sejarah-sejarah yang ada di kota Palembang itu dibangkitkan lagi. Banyak cagar-cagar budaya yang bisa dijadikan aset pemerintah untuk menjadikan itu menjadi wisata. Jadi Palembang ini banyak kekurangan wisata lah. Wisata. Kalau kawan-kawan dari luar Palembang mampir ke Palembang, ya cuma diajak ke Ampera. Oke. Ampera ke BKB. Ataupun di Al-Quran Al-Akbar kalau religinya. Ya, itu pun baru ya. Iya. Itu Al-Quran Akbarnya. Makanya Tapi masih untung loh diajak ke Ampera gitu. Kalau misalnya kita ditanya, emang ikon kota Palembang dibawa ke itu Palembang Icon, nah kan gak lebih makanya gitu kan ya Sultannya. Jadi belanja ke Palembang Icon. gitu. Oke. Biar nggak tegang Wahyudi, bercanda tuh perlu ya Sultan. Iya. Oke. Oh jadi itu yang diharapkan ya untuk kedepannya seperti itu. Oh saya surprise ya mendengarnya bahwa maksudnya dari kalangan pemuda ternyata sebegitu aware-nya juga dengan peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh para pejuang kita dulu gitu ya Sultan ya. Oke. Nah tapi Sultan kalau misalnya kita berbicara soal pemilu ini memang kan identik dengan pemimpin gitu kan ya. Nah tapi yang disampaikan Wahyudi tadi berkaitan dengan yang disampaikan Wahyudi tadi bahwa yang diharapkan juga nantinya bisa memenuhi kebutuhan anak-anak muda lah ya, terus juga memunculkan kembali identitas kota tuanya Palembang gitu. Nah, kalau Sultan sendiri optimis nggak sih? Maksudnya dengan apa yang ada saat ini yang sudah kita punya, yang kita alami gitu? Ya,
Jadi sebenarnya ini kan kejadiannya karena mungkin pemimpin pada masa kini, pada saat Iya. ini masih kurang memperhatikan eh, nilai-nilai atau sejarah pada kota Palembang ini. Nilai heritage ini banyak yang bisa kita angkat, bisa kita manfaatkan tanpa harus membuat yang baru. Ya maaf gitu, kita lihat kayak seperti pembangunan, ya kita sedikit koreksi ya. Pak Wal, ini masalah Skanak Lambidaros, ini kan manfaatnya buat apa? Buat masyarakat. Sampai saat ini itu kan cuma pembesaran untuk kanal. Kalau pembesaran Ya. kanal sungai, ya silahkan sungai aja, tidak usah jadikan tempat wisata. Tapi apa salahnya? Lebih baik penguatan terhadap pelestarian atau untuk sarana prasarana seperti di Benteng Kota Besar, seperti di museum, ataupun kan banyak sekali gedung-gedung yang tidak terpakai seperti gedung heritage, seperti gedung juga yang ada bioskop Saga atau yang lain yang teater, kan banyak bisa dimanfaatkan. Kenapa tidak itu kemudian dimanfaatkan menjadi tempat-tempat kebudayaan yang bisa bermanfaat buat masyarakat dan juga menarik wisatawan. Jadi ya kita lihat bahwa pembangunannya ke depan harusnya, jadi saya berharap Iya. ada pemimpin yang akan terpilih menjadi pemimpinan Palembang, pertama adalah menguatkan identitas kota Palembang dulu, karakteristiknya. Seperti saya sudah beberapa kali mengusulkan seperti kenapa sih Palembang tidak menggunakan bahasa atau tulisan Melayu, padahal karakter kita katanya adalah Ulu Melayu. Kenapa tidak memasang karakter tulisan Melayu di setiap jalan-jalan, di setiap kantor, sehingga begitu kita masuk ke Palembang, aura Melayu sudah ada. Kenapa bahasa Palembang sampai saat ini tidak dibuat oleh pemerintah kota? Ini kan harusnya menjadi tanya, apakah karena bukan orang Palembang sehingga tidak mau membuat itu, padahal ini bukan masalah dia berasal dari mana, tapi ketika dia menjadi wali kota Palembang atau gubernur Sumatera Selatan ataupun jadi wali kota dimanapun, dia menjadi bapak bagi kota itu. Dia harus memperhatikan suku-suku yang ada di sana, terutama suku tersebut. Seperti di Betawi, misalnya orang Yogyakarta, mereka kan harus diperhatikan bagaimana pelestarian adat Betawi jangan sampai hilang, bagaimana lenong-lenongnya dihidupkannya, seperti Palembang juga, bagaimana menghidupkan kembali wayang Palembang, budaya Palembang, seni Palembang. Tugas dari pemerintah itu adalah untuk menghidupkan dan melestarikannya, bukan dia membuat sendiri perkumpulan wayang, perkumpulan seni, tari, terus dan justru akan mematikan karya seni yang lain. Begitu tidak ada PAD, ya sudah, kita nggak ada PAD, nggak usah kerja. Nah kan bukan masalah anggaran. Jadi kadang kan karena budaya ini kadang-kadang ini masalah kenikmatan moral kita, kenikmatan secara ini. Jadi nggak bisa dinilai sama uang lah istilahnya itu karya seni. Nah jadi kalau terhadap pemilih-pemilih juga, ini kan berhubungan sama pemilih nih, pemilihan. Ya terhadapkan mudah-mudahan kita orang yang, saya bilang gini, kita tidak melihat secara ras ya kita ini. Saya pun mengatakan bahwa orang Palembang itu bukan hanya Palembang yang bergelar, tapi orang yang hidup di Palembang, yang besar di Palembang, tinggal di Palembang, mempunyai keluarga di Palembang, itu wong Palembang. Berarti hidupkanlah kota Palembang. Iya, Oke. betul. Jangan numpang hidup di Palembang gitu. Iya, jangan numpang hidup di Palembang. Ditahan dulu boleh Sultan ya. Iya, Sudah betul. ada pendengar yang bergabung. Iya, Halo, oke. selamat pagi. Iya, pagi. Pagi, sama Mbak siapa di mana? Dengan Vira Diskojo. Vira di Skojo, silahkan Vira. Ini kita ada dua narasumber ya, ada Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badarudin IV, dan juga ada Ahmad Wahyudi. Silahkan. Oke, buat Sultan nih, aku sebagai pemilih baru ya, Ya, tahun ini pemilih baru pemula milih. ya. Ya, gimana sih atau tips untuk memilih Tips yang sesuai untuk kita gitu? Gimana cara meyakinkan kita untuk Oh, aku mau pilih yang ini deh gitu? Oke, Soalnya ya. masih bingung kan? Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih, Vira. Iya. Oke, baiklah.
Ya, gimana tuh Sultan? Ini mungkin juga Ya, sedikit tips ya. kalau Tips ala Sultan Palembang Darussalam. Bagaimana menjadi pemilih pemula yang cerdas? ya, jadi gini, pertama kali kita, apalagi kalau generasi muda ini masih identik dengan bahwa dia tidak kena money politik atau apa, Ya. sehingga dia bisa memilih atau memilih adalah satu, pertama kali kenali dulu calon yang akan kita pilih. Ya, yang kedua jangan percaya hoax. Karena Itu yang harus diperangi ya. betul, itu yang paling diperangi. Ya maaf, kita ini adalah politik, ini politik praktis. Kita lihat nih kepada pemilih pemula. Dahulu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ributnya kan kayak hebat, kayak perang dunia nih. Begitu Pak Jokowi jadi, mereka masuk satu sistem. Iya. Pak Prabowo jadi ininya. Terus kita sekarang masih ribut masalah Jokowi, masalah Prabowo masih ribut. Buat apa? Buang energi. Betul. Jadi yang hoax itu dikesampingkan, kita lihat kemampuan, kelebihan dia, dan juga kalau dia jadi, apakah dia bermanfaat buat bangsa negara atau menjadi mudarat. Nah, bisa dilihat dari jejak diri digital dia, lihat jejak partai dia yang dipilih, jejak apa, itu bisa dilihat. Jadi bisa kita lihat semua dari sana. Jadi jangan hanya percaya sama hoax dan isu-isu. Jadi yang kayak gitu buang. Sekarang carilah, lihat apa yang positifnya, terus tujuan dia seperti apa, teman-teman dia siapa. Nanti itulah yang akan terjadi, akan membentuk apa yang akan dia lakukan. Oke, jadi jangan sampai salah pilih ya. Udah dapat Iya. tipsnya nih ya. Betul. Oke, cari referensi yang banyak itu juga perlu ya, Sultan Betul. ya. Oke. Iya, sekarang gampang, tinggal cari aja namanya, Iya, di searching, muncul. muncul. Oke, baiklah. Ada pendengar kembali yang bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak siapa, di mana Pak? Saya Ahmad Irwan Syahfauji dari Bandung Timur, antar kota, antar profesi, antar pulau juga dengan jam yang sama. Wow, lengkap ya Pak. Oke, silakan Pak Irwan, kita bersama Sultan. Ini kepada Bapak narasumber, Ya. saya sedikit masyarakat biasa Pak, ingin sedikit ada hal yang berkomentar atau berpendapat, barangkali nanti Bapak yang akan menanggapi. Begini Pak, kan saya pada pemilu 2019 pengalaman menjadi ketua KPPS ya. Nah di sini, jadi sekarang saya selalu memberikan pengarahan terhadap para pemilih pemula, yang golongan milenial ya Pak ya. Selalu memberikan pengarahan. Jangan tergiur dengan uang yang tidak seberapa. Justru ini Pak, yang jadi sasaran oleh para calon itu adalah pemilih pemula. Betul. Karena dikasih uang 50.000 juga bisa-bisanya ya. Nah, saya selalu memberikan, selalu saya berusaha kepada kita pemilih satwa harus punya tujuan. Jelas. Jangan, sekarang begini Pak, paling tidak nggak lebih dari 100.000 Pak, dikasih itu kan uang 100.000, 5 tahun kita tersiksa. Makanya saya berusaha kepada para milenial selalu memberikan pengarahan, selalu memberikan masukan kepada para milenial. Itu bagaimana apa. Kemudian ini Pak, saya khawatir Pak, situasi sekarang semakin bertikai di para elit kita, saling menjatuhkan ini yang benar, itu yang benar. Bagaimana Pak ini, tentu saya khawatir terjadi perpecahan kesatuan dan persatuan bangsa kita kan seperti begini. Kemudian saya setuju imam besar Masjid Istiqlal datang ke KPU supaya memberikan aturan bahwa ini jangan sampai dalam hal ini jangan jangan memberikan masalah sara karena ini rawan sekali pasangan kita. Nah, bagaimana pendapat Bapak narasumber tentang yang pertama, saya selalu berusaha kembali, kemudian kekhawatiran saya terjadi perpecahan karena ini sudah jelas Pak, itu persaingan politik itu tidak ada kan yang saya tetap dalam persaingan politik kotor itu kan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tambah Pak Ridwan ngomong sekali itu tambah kok memberikan kesan momok ya, mengerikan. Oke. Padahal kita sama-sama mau menciptakan pemilu yang damai gitu. Iya, betul. Gimana tuh Sultan? Jadi apalagi dia kan ketua KPPS ya, Ya, dia tahu dia gimana. Benar. Jadi apalagi ini di 2024 ini kan serentak. Iya. Pemilihannya semuanya gitu Tambah ya. asik Agak gitu ya. lebih aduh. Udah paling benar memang kalau habis nyoblos sudahlah masuk rumah lagi. Oke, silakan. Jadi satu mengenai tani politik ini ya, kita
Ya pemilih pemula mungkin juga ada juga yang suka money politik, ada juga kan, karena mereka nggak ngerasa apa sih, untuk apa sih suara ini, siapapun juga pemerintah kayak gini, ada yang sudah mulai apatis itu kan. Jadi ya itu makanya kita bagaimana pemerintah atau orang-orang kita memberikan penyadaran bagaimana kita juga menyadarkan teman-teman kita nih, jangan sampai berpolitik uang atau transaksional ya. Ya, dan kedua, ini masalah perpecahan elit politik, itu sudah dari zaman dahulu elit politik akan selalu terpecah karena ada satu kepentingan tujuan masing-masing. Tapi begitu dia sudah satu tujuan, dia akan bergabung seperti kemarin. Seperti kemarin era Pak Jokowi sama Pak Prabowo, bisa kita lihat mereka awalnya sangat terpecah-pecah, begitu sudah mulai jadi satu. Ini namanya politik praktis ya. Jadi politik praktis ini kita tekankan, tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi. Yang ada hanya kepentingan abadi. Bila dia sama satu kepentingan, maka mereka akan bersama-sama. Nah itu. Nah sekarang mulai ada pecah-pecah lagi karena berbeda kepentingan. Nah, jadi harus kita lihat di situ ya. Jadi kita juga sebagai masyarakat harus cerdas. Dan juga nih yang ketiga, masalah SARA. Tolong jangan masalah SARA dimasukkan. SARA yang jangan dimasukkan adalah pertama kali mengenai agama. Itu jangan dimasukkan sama sekali. Tapi kalau kita masalah bukan SARA ya, masalah keluarga atau ini, nggak mungkin kita nggak milih keluarga kita, itu aja. Saya nggak bisa ngomong. Kalau bilang kayak gitu, nepotisme sudah sangat. Coba lihat deh di seluruh Indonesia, kalau keluarganya Pak Wali Kota atau Pak Gubernur siapa aja yang nyalon kayak gitu. Kita nggak bisa munafik. Emang sudah menjadi ininya, ujung-ujungnya adalah keluarga. Makanya kalau SARA saya lihat sampai saat ini Indonesia alhamdulillah tidak banyak mengenai SARA dalam pemilihan. Yang banyak adalah masalah money politik dan biasa, dan juga masalah keluarga A, keluarga B atau turunan dari mana itulah yang menjadi pilihan. Beda dengan dahulu yang maaf lah ada yang masalah muslim non muslim, jadi ujung-ujungnya kan jadi bertikai. Kalau saya kira pada saat ini nggak akan ada seperti itu. Udah agak lebih ini ya. Lebih reda lah. Mereka udah mulai cerdas, udah lebih cerdas. Benar. Mungkin belajar dari pengalaman juga kali ya. Sultannya dari yang lalu kan betapa hebohnya, betapa raminya sosial media, tiba-tiba pas jebret langsung kerja sama lah. Kita kemarin capek-capek kan ribut kan, mungkin belajar dari situ. Iya, itu juga politik saya bilang. Ini politik. Tidak ada musuh abadi. Tapi Wahyudi, kalau misalnya sekarang nih ya, yang jadi perbincangan anak muda ya gitu ya, soal pemilu 2024 ini apa sih yang lagi kayak ya lagi sering dibahas gitu, atau lagi sering sering dibahas apapun itu ya, baik kebijakan apa baik tokohnya segala macam gitu kan, apa sih sebenarnya? Tapi kalau tokoh kayaknya nggak usah ya, kita lebih ke general aja. Jadi kalau ngobrol dengan kawan-kawan pemuda, pemilu 2024 ini sering kita bicarakan isu-isu yang diangkat oleh para calon. Ya, banyak isu yang mereka edarkan untuk strategi politik. Strategi politik. Jadi kita sering ngobrol untuk menetralisir agar seperti kata Sultan tadi, tidak percayanya adanya hoax. Ya itu kan? Ya. Jadi kalau banyak pemilih yang cerdas, kita harus kenali calonnya kan. Apa kebijakan yang dia lontarkan kepada masyarakat Indonesia, visi misi mereka apakah selaras dengan masyarakat Indonesia yang notabene-nya sekarang ya masalah gadget, smartphone itu lebih diunggulkan oleh mereka kan. Jadi antara berita hoax, berita yang fakta tercampur di situ. Jadi
isu-isu yang mereka ajukan ataupun mereka lontarkan itu, kalau pemilih pemula tidak cerdas, maka akan dimakannya mentah-mentah. Ya, bahasanya ya, berita itu. dimakannya mentah-mentah. Oke. Lalu itu aja. Ya. Oke, baik. Tapi memang sebenarnya kalau misalnya anak muda tuh ya diberikan edukasi, diberikan informasi gitu ya, paling cepat ditangkapnya itu yang kayak gimana sih mekanismenya gitu? Apa yang ganteng dulu, yang cantik, kan? Apa yang berpenampilan menarik dulu gitu ya, Pak? Iya. Ya. Biasanya emang kayak gitu kalau pemuda kan lihat dari fisiknya dulu. Oh, tetap fisik ya. Kan ada karisma wibawa. Oh, Berarti gitu. orang itu memang jadi seorang pemimpin kan. Oh, gitu. Berarti kalau fisiknya meyakinkan, pilih lah. Ini mengecohkan juga ini ya, Sultannya. Ini makanya, PR juga nih untuk para calon-calon harus punya effort lebih. Jadi penampilan harus bagus gitu ya. Kalau yang pemula-pemula apalagi yang cewek-cewek kan, aduh ganteng ya. Oh, gitu. Ya. Oke. Apalagi gaya bahasa ngomongnya sangat berwibawa kan. Oh, gitu. Aduh. Makanya kita sering buat kegiatan biar adalah sedikit edukasi bahwa pemilih pemula, pemuda-pemuda sekarang ini harus menonjol, harus ikut dalam perjuangan pemilu dan ini ya, pemilu perjuangan politik. Jadi haruslah sedikit banyaknya harus ada ikut andil. Gitu. Baik dari Indonesia, provinsi maupun kota. Oh gitu, oke, baiklah ya. Jadi agak gimana ya dengernya itu Sultannya. makanya kita Ini nggak- jujurly. Iya, kita nggak bisa lihat bahwa bagaimana pemilih pemula itu mempunyai cara pandang yang beda-beda dengan kita. Ada yang dari otaknya, ada juga yang penting ganteng, yang penting cantik, yang penting mungkin mirip kayak Blackpink atau mirip Coldplay, kita nggak tahu. Iya. Jadi milenial mempunyai caranya masing-masing. Itulah bagaimana pintar-pintarnya seorang yang ingin dipilih untuk mendekati milenial sesuai dengan kita bilang circle mereka. Iya, karena circle-nya kayak gitu ya. Ini kalau siaran kita didengar nih sama rombongan yang nyalon-nyalon, wah langsung berubah penampilan nih yang agak matang-matang. Ya nggak Sultan ya? Bisa jadi, iya. Ya udah, silakan pendengar, sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Vira ini, Mbak. Ibu Vira? Oke. Vira di Sudirman. Oke, silakan Bu Vira. Iya. Saya tuh dari tadi menyimak apa yang disampaikan oleh kedua narasumber ya. Iya. Ya, baik itu dari tokoh pemuda sama sultannya ini. Dan saya ini selaku warga masyarakat ini kakak-kakak, saya ini kepengennya sih memang pemilu itu damai, sukses gitu ya. Ya kepengennya. Nah tentunya memang ada juga keterkaitan ataupun juga pengaruhnya ya masyarakat itu dengan apa yang dicontohkan oleh tokoh pemudanya, oleh sultannya mungkin ya, karena kalian berdua memang public figure lah istilahnya untuk menjadi panutan masyarakat. Iya. Nah dari tokoh pemuda maupun sultan itu sendiri upaya-upaya, trik-trik yang sudah dilakukan lah untuk pemilu damai ini itu. Kemudian kami berharap juga untuk tokoh pemuda dan juga sultan ini ya netral lah, netral, jangan sampai ikut opsi sini, ikut sini, sehingga nanti tidak mencerminkan akhirnya pemilu damai karena ada memihak satu partai gitu. Kalau bisa sih netral. Jadi bagaimana kami ini selaku masyarakat ini bisa untuk mencontoh ataupun mengikuti menjadi pemilu damai gitu saja. Terima kasih Mbak Tata.
Baik, terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami. Wah, ini dituntut juga nih dari masyarakat ya. Iya. Karena benar-benar kayaknya menyimak nih apa yang kita perbincangkan tadi ya. Betul. Yang diharapkan jangan sampai nanti ya malah kita yang tadinya mempublish atau mengedukasi masyarakat, kita sendiri yang tidak menciptakan pemilu damai gitu ya. Betul. Sultan. Jadi kita langsung jawab ya ini. Iya. Ini jadi saya sendiri sudah memberikan bahwa di kami saja saya selalu menerima semua orang partai. Ya. Teman-teman saya banyak dari orang partai. Ya. Ada yang dari PKS, ada yang dari PKB, ada dari PDI, dari PAN, dari Golkar. Semuanya tuh teman-teman saya. Ya. Sering berkumpul, sering berbicara. Iya. Ngebicarain apa sih Sultan? Ya, banyak kelakar-kelakar lah. Masing-masing tujuannya Ya, apa sih Sultan? sebenarnya gini, kalau kami sebenarnya ingin memberikan ketika berbicara edukasi bagaimana mengupayakan di Palembang ini kepada teman-teman supaya ada simbol-simbol supaya penguatan karakter Palembang pada semua orang. Makanya saya bilang bahwa saya pun tidak bisa bekerja dengan satu partai, tapi semua partai harus sama-sama bersinergi bersama-sama seluruh partai. Karena mereka mempunyai kebijakan-kebijakan masing-masing yang harus kita sama-sama saling sinergi, kita bilang. Nah itu. Jadi saya pun kemudian bilang bahwa sekarang ini ketika pemilihan nih saya juga nggak mungkin dulu kalau ada undangan ada yang datang saya datang aja. Misalnya nanti Pak Prabowo datang dapat undangan saya datang, Pak Anies datang saya datang. Bukannya berarti saya mengkampanyekan dia, tapi ini yang untuk menunjukkan atau nanti misalnya Pak Ganjar datang ya misalnya mengundang ya saya datang. Kenapa? Ataupun dia mau ke rumah, saya selalu menerima semua orang untuk datang ke rumah saya, ke istana saya, silakan. Oh berarti hari ini datang ya? Mungkin, karena insya Allah. Mau datang kan beliau? Oh iya mungkin. Siapapun yang undang, siapa yang pun, ini yang ada undangannya, insya Allah kita selalu berhadir dan bersinergi. Kenapa? Saya bilang karena ini mereka itu adalah orang-orang pilihan terbaik. Di Indonesia ini dari 2.270.000 manusianya, mungkin 80 kali sekarang ya. 280 juta ini hanya terpilih 3 orang ini yang sudah menjadi calon. Artinya mereka 3 orang dari 280 juta. Hebat nggak? Hebat banget. Makanya kenapa kita harus mengeluarkan opini negatif, mengeluarkan hate speech ataupun mengeluarkan yang tidak baik, itu kan tidak bagus. Jadi makanya saya bilang siapapun yang ini kita akan selalu berkomitmen bahwa kita semua menjaga netralitas, bukan kita akan mengusung satu partai, tapi kita mengambil kebaikan-kebaikan orang ini yang dari partai ini baik kok, teman kita nggak ada masalah kayak gitu. Yang ini juga dari sini beda partai nggak masalah, kita kumpul rame-rame kok. Karena ini politik, perahunya saja beda, tapi uangnya masih tepung kita galau itu. Oke, jadi seperti itu ya Sultannya. Nah kalau Wahyudi sendiri, tapi ngomong-ngomong sejauh ini Wahyudi gimana? Udah ada kayak semacam dideketin atau mereka melakukan pendekatan nggak sih sama teman-teman gitu kan ya? Terbalik kayaknya dia harus deketin ya, masih baru belajar. Nanti deketin sana deketin sini nggak apa-apa. Tapi sebenarnya itu kan bisa ngeklik sendiri kan Sultannya. Iya betul. Gimana tuh Wahyudi? Iya, jadi semua calon kan memang putra terbaik bangsa ya, bisa dikatakan. Jadi benar kata Sultan, siapapun yang terpilih nanti kita harus dukung, kita harus support apapun kebijakan yang dia setujui nanti, kita harus dukung lah. Jadi kalau dari saya pribadi sih belum ada lah yang dari calon-calon yang dekati. Tapi memang kita kalau memang mau ingin belajar politik ya kita harus belajar dari sekarang ya kan. Belajar politik gimana cara-cara memimpin yang sudah mereka lakukan sebelum-sebelumnya, apa yang sudah mereka berikan kepada masyarakat. Jadi siapapun yang terpilih nanti dan kalangan pemuda
pastilah banyak ada yang berbeda pendapat lah. Jadi semuanya saya harapkan hargai perbedaan itu. Jadi jangan seperti yang kemarin-kemarin, kita harus damai, hargai apapun keputusan setiap orang-orang itu, ialah itu hak mereka, hak mereka masing-masing. Jadi pilihan mereka masing-masing kita harus hargai. Yang penting kita bicarakan yang baik-baik tentang calon kita yang akan datang ini. Jadi ya kita harus melek. Kalau kata kami itu kita harus melek politik. Oh, harus melek ke politik ya. Oke. Selama ini merem terus ya. Oke, baiklah. Ya makanya ya kita datangkan dua narasumber dari sudut pandang yang berbeda ya, mewakili yang berbeda juga ya. Jadinya beda kita sudut pandang. Iya, kita juga pemikirannya juga ikut banyak gitu ya, terbuka luas gitu ya Sultan ya. Iya. Oke. Jadi memang momen kebangkitan nasional ini bisa dijadikan kayak sebuah momentum juga ya Sultan ya, untuk membangun karakter bangsa yang hilang gitu kan ya, dan juga kebangsaan yang ya itu tadi seperti yang Sultan bilang di awal, kayak wawasan juga semangat nasionalisme ya. Ini yang harus terus menjadi PR kita bersama ya, harus terus dilakukan untuk mewujudkan bangsa yang benar-benar sejahtera, adil dan makmur. Karena kalau menurut saya sih kalau tiga-tiganya itu sudah ini aman sentosa ya nggak sih Sultan ya? Nggak akan ada lagi kegaduhan gitu kan ya. Tapi Sultan, bagaimana nih cara kita nih sebagai masyarakat ya untuk dapat lebih mencintai katakanlah lebih bucin lah ya sama bangsa kita sendiri, dan kita juga lebih bucin lagi untuk menjaga nilai-nilai budaya ini gitu. Dari kita pribadi deh maksudnya gitu kan ya. Iya. Jadi kalau kita bilang bagaimana kita lebih mencintai bangsa, yang pertama kali ya itulah sebenarnya dari sejak awal pemerintah dulu suka ada ya PPKN, P4. Sekarang kalau nggak salah nggak ada lagi P4 zaman sekarang ya. Zaman kita kan ada P4. Sebenarnya itu lebih. Zaman saya PPKN itu. Tapi nggak, maksudnya gini, PPKN itu pelajarannya. Tapi kegiatan orientasi P4 nggak ada lagi kan. Oh ya, yang butir-butir itu ya. Iya, butir-butir Pancasila. Ya sebenarnya orientasi sekarang ini bagaimana sih masyarakat ini lebih menyadari bagaimana cara pemerintah untuk kepada generasi Z ini, bukan hanya ini, untuk mencintai itu adalah dengan memberikan wawasan secara edukatif pada mereka, bagaimana contoh-contoh yang baik dan bagaimana contoh-contoh mengenai kebangsaan yang harus juga diberikan oleh guru-guru mereka. Dan juga harusnya juga sih pemerintah turun lagi seperti dulu kan, Manunggal Abdi dan Rakyat, banyak sekali program-program Pak Soeharto zaman dulu supaya mencintai negara, program bela negara. Saya pun setuju ada program bela negara lagi nih, karena masyarakat sekarang sudah tidak acuh sama negara kita. Bahkan misalnya lebih apa ya, seperti generasi sekarang yang akan terasa. Pada masa saya juga dulu senang karena misalnya negara Inggris, misalnya gayanya seperti apa, tapi kan itu kan role model yang tidak bisa diterapkan pada kita. Nah, jadi bagaimana adalah kita kalau ingin bisa ingin cintai kembali, yang pertama adalah harusnya pemerintah, dan juga kalau kita nggak usah bilang pemerintah deh, kita balik ke kita lagi ya. Karena kalau pemerintah kan artinya regulasi agak berat. Jadi kalau kita sendiri, kalau bagi saya adalah dengan selalu berusaha mendalami sejarah-sejarah bangsa kita lagi, dan dengarkan cerita-cerita mengenai bangsa kita, terus bagaimana kejadian bangsa kita, sehingga kita tahu bahwa penderitaan leluhur kita ini ternyata lebih besar daripada kita pada saat ini. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk memerdekakan dan juga membesarkan bangsanya. Sedangkan kita membesarkan kita sekarang ini berbeda. Bagaimana cara bisa dapat iPhone, bagaimana bisa dapat rumah, bagaimana bisa dapat mobil. Ini kan beda tujuan. Sedangkan mereka itu bagaimana bisa membangun peradaban yang baik, membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.
Nah, ini yang harus kita lihatkan bahwa sekarang ini pemahaman generasi Z harus mulai dirubah bagaimana supaya dia harus saling menghargai sesamanya dan juga menghargai para pendahulu-pendahulunya. Nah, yang banyak gak ada nih sekarang menghargai sesama, saling kato, saling hujat, gampang nian. Wong kita nih saling hujat. Tidak menghargai tadi. Iya, tidak menghargai. Jadi sebenarnya sekarang kalau saya lihat adalah kita sebagai manusia mulai belajar menghargai orang lain. Karena setiap orang memiliki keistimewaan masing-masing. Lihatlah keistimewaannya, jangan kekurangannya. Oke, baik. Karena fungsinya memang keistimewaan itu nutupi kekurangan ya. Betul. Nah, kalau Wahyudi sendiri gimana tuh Wahyudi? Ya, kalau berbicara cinta Indonesia ya pasti ya kita harus bangga dulu dengan Indonesia. Ya. Bangga dulu. Kamu apa yang membuat kamu bangga menjadi warga negara Indonesia? Banyak kekayaan Indonesia ini yang bisa kita kelola, yang bisa kita fungsikan. Banyak budaya, banyak kesenian, banyak sejarah di Indonesia ini yang sangat luar biasa. Apalagi di zamannya sebelum pendahulu-pendahulu kami yang sudah memperjuangkan negara ini menjadi merdeka. Kan? Jadi kita itu harus cinta dulu dengan Indonesia. Kita lihat apa yang bisa kita manfaatkan dari kekayaan-kekayaan di Indonesia ini. Jadi Indonesia ini bukan hanya untuk presiden, ya kan? Tapi di bawah presiden ialah ada gubernur, wali kota, bupati. Kalau mereka itu bersatu dan satu pemikiran untuk membangkitkan Indonesia lebih maju, siapa yang tidak cinta? Ya kan, lebih baik Indonesia ini. Jadi kita akan bersaing dengan negara-negara yang maju, ya kan? Jadi kebijakan yang sudah dibuat, mereka bersatu, tidak saling gontok-gontokan ataupun tidak saling serang menyerang dengan perbedaan pendapat, dan mereka satu dan memakmurkan masyarakat Indonesia. Ya siapa yang tidak cinta dengan Indonesia? Jadi ya cita-cita kita dalam Indonesia maju itu ya akan terwujud. Ya kan? Jadi mereka harus bersatu. Jadi presiden kan banyak tuh wilayahnya, seluruh berapa provinsi. Ya kita koordinasikan sama pemimpin di wilayah, ya kan, baik gubernur maupun wali kota, bupati. Jadi gini loh, Indonesia itu harus nasionalis, harus dari ekonominya seperti ini, dari kebudayaannya seperti ini. Kekayaan di Indonesia ini banyak, ya kan, kebudayaannya sangat luas. Jadi harus kita manfaatkan. Orang di luar Indonesia aja sangat ingin ke Indonesia, sangat bangga menjadi melihat Indonesia. Kenapa kita orang Indonesia acu-acu ya? Iya. Baiklah. Nah, menutup kebersamaan kita di pagi hari ini, Sultan dan juga Wahyudi ya. Apa yang harus sekali lagi nih ya untuk mengingatkan pendengar kita, bahkan juga ini mungkin yang pendengar kita yang pemilih pemula gitu ya. Kita juga harus menciptakan pemilu damai dan membangkitkan lagi semangat kebangsaan. Ya, jadi kalau untuk pemilih pemula ini, untuk pemilu damai ini, yang pertama saya harapkan gunakan media sosial ini dengan baik dan bijak. Yang kedua, mereka harus juga jangan suka menyebar hoax ya. Ini kebiasaan kita ini ya. Coba lihatlah kebaikan-kebaikan daripada calon-calon pemimpin, calon-calon apa yang akan mereka pilih, dan juga konsep dasar dia mau seperti apa. Makanya mereka harus memahami dulu jati diri dia dulu. Misalnya saya sukanya musik, misalnya saya inginnya pemimpinnya yang menyukai musik, ya silahkan pilihlah pemimpin yang memiliki yang berorientasi kebijakan terhadap musik. Ada yang senang budaya, ya silahkan. Ada yang senang misalnya huru-hara, ya nggak akan dapet lah istilahnya, itu karena hoax ya, nggak bisa. Jadi karena generasi kita ini banyak
banyak macamnya, kita juga Iya. nggak bisa memprediksi. Makanya tapi sebagian besar kalau saya lihat pemilih pemula ini adalah yang ingin dulu mencoblos dengan kepentingan adalah partai mereka, yang kalau saya lihat antara mereka pilih atau nasionalis ataupun banyak juga yang senang yang religius. Nah, sehingga kalau bagi pemilih pemula antara dua partai inilah yang akan saya lihat sangat besar. Jadi silahkan adik-adik berpikir secara rasional, adik-adik apakah mau ke arah religius atau ke nasionalis ataupun ke arah yang mana, ya silahkan untuk pemilih pemula. Dan juga pergunakan suara kita ini, karena satu suara kita ini 5 tahun ini kita akan menjadi apa, tujuan Indonesia ke depan menjadi apa. Makanya ketahui siapa yang kamu pilih, ketahui siapa yang kamu coblos, dan ketahui tujuan daripada pilihan kamu itu sendiri. Iya. Baik. Wahyudi? Ya, kalau saran atau sharing lah, Pak. Ya. Jadi untuk pemilih pemula, seringlah dengar berita, dengar isu yang fakta, jangan yang hoax, biar ada pemikiran tersendiri. Karena biasanya pemilih pemula ini kalau ikut dalam pemilu atau mencoblos hanya ingin eksistensi. Biasanya cuman mau tinta di kelingking. Mau Oke. diviral-viralkan. Sudah pemilih pemula nih. Oke. Nah, jangan seperti itu. Cuman ingin eksistensinya saja dan diviralkan di sosial media. Tapi kita juga ikut mencoblos itu berarti kita sudah ikut andil untuk Indonesia ke depan. Jadi apalagi ini kan biasanya ada kegiatan untuk edukasi sebagai pemilih pemula. Itu biasanya orang KPU ya. Biasanya. Nah, itu sebaiknya didengarkan, itu edukasi yang baik agar pemilih pemula tidak salah pilih. Sesuai dengan kriterianya yang seperti kata Sultan tadi dan masuk untuk dia. Jadi jangan untuk eksistensi lagi, karena kalau itu biasanya diviralkan di sosmednya itu. Oke. Ya kan? Baiklah kalau begitu. Tapi memang benar-benar memilih tuh ini kan menentukan nasib kita 5 tahun yang akan datang ya. Jadi percuma aja misalnya eksistensi 1 hari, nasib kita juga nggak gimana-gimana ya ke depannya. Nasi bungkus 2 hari gitu. 50.000 kan cuma. Oke, baiklah kalau begitu. Baik, terima kasih banyak Sultan Mahmud Badarudin IV ya, Hijaya Wikrama RM Fawaz Direja SHMKN sudah berbincang-bincang bersama kami di pagi hari ini. Ahmad Wahyudi juga ya sudah berbincang-bincang bersama kami di pagi hari ini dengan topik pemilu damai membangkitkan semangat kebangsaan. Insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali tapi di lain kesempatan mungkin dengan pembahasan yang berbeda ya Sultan ya. Iya, Dan juga Wahyudi ya. Baik. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, baru saja perbincangan kita dalam dialog Gerakan Cerdas Memilih ya, edisi spesial Hari Kebangkitan Nasional. Topik yang kita angkat adalah pemilu damai membangkitkan semangat kebangsaan ya. Selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11-nya nanti. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.